berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di kelas ini yang datang paling duluan? Suri. Manisa, Bu. Suri. Ayo Suri bikin doa dulu. Baca doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu soal Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan beberapa peraturan untuk bisa mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Yang pertama, Ibu jangan ribut. Nanti jika kalian ribut, Ibu akan meminta kepada kalian untuk menjelaskan materi yang Ibu ajarkan ke depan. Yang kedua, saat pembelajaran mulai dan Ibu bertanya, tolong keasifannya karena Ibu akan menilai keasifan kalian di sini. Kalian tahu kita belajar apa hari ini? Belum. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Rasul yang mendapatkan Ulul Azmi. Jauh tentang Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu apa itu arti dari Rasul? Rasul yang menerima wahyu. Betul, Sisna? Sama. Sri? Utusan Allah. Sri? Makhluk yang mewahyu. Ya, betul sekali. Rasul adalah, jika dia tidak, Rasul itu adalah utusan. Dan Rasulullah itu berarti utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul ini mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Rasul itu ada berapa? Rasul 5. Bukan Rasul secara keseluruhan, bukan 25. Nabi ya. Jadi Rasul yang mendapatkan Ulul Azmi tadi ada 5. Kita jelaskan terlebih dahulu apa itu Ulul Azmi. Ulul Azmi, Ulul dan Azmi. Ulul itu diartikan mempunyai, sedangkan Azmi itu tekad. Jadi jika digabungkan secara keseluruhan, Ulul Azmi adalah orang yang mempunyai tekad untuk menyebarkan agama-agama atau agama Allah. Ada siapa saja Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Nabi Muhammad SAW. Sekali Musa, Isa, Sulaiman, Daud, Musa. Ada beberapa salah dalam beberapa Nabi Muhammad, Daud, Musa, Isa. ya, beberapa benar, beberapa salah. Jadi untuk mempermudah kalian mengingat nama-nama Rasulullah ini, kalian biasanya kata-kata ini. Ini, ya betul sekali. Ini Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, dan Nuh. Jika kalian bertanya kepada kalian siapa saja nama Rasul yang Allah ini, kalian jawab saja ini. Jawab saja kata-kata ini. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Jadi di sini gue akan menjelaskan mengapa sih kelima Rasul ini diangkat menjadi Rasul. Alasan-alasan mereka diangkat menjadi Rasul Ulul Azmi. Untuk Nabi Muhammad, ada yang tahu kenapa? Karena dia bermukjizat. Al-Quran. Ada lagi?
Selain mukjizat berupa Al-Quran, ada lagi mengapa Nabi Muhammad dianggap menjadi seorang rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Karena cobaan. Karena tangannya semua air. Ya, jadi penjelasan sedikit, mengapa Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul yang Ulul Azmi? Karena Nabi ini salah satu syarat mengapa rasul tidak menjadi rasul Ulul Azmi kan? Karena ia paling sabar, saat mendapatkan cobaan dan selalu ikhlas apa yang dia lakukan. Jadi Nabi Muhammad itu ketika muda ia merupakan sosok yang sabar dan ikhlas. Begitu banyak cobaan yang datang, namun ia tetap sabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu apa saja cobaan yang diterima oleh Nabi Muhammad ketika ia datang kepada Allah? Dilempari batu. Dia sisa. Terus ada lagi, Mary? Bingung masyarakat itu dilempari pindah ke negara lain. Jadi itulah mendapatkan cobaan yang begitu banyak sehingga Allah mengangkat Muhammad menjadi rasul yang Ulul Azmi. Dia begitu sabar dan dapat ketika dia mendapatkan banyak cobaan. Terus Nabi Isa. Nabi Isa, ada yang tahu kisah Nabi Isa? Nabi Isa tidak mempunyai ayah. Terus Bisa berbicara kecil. ya, terus ada tahu lagi kisah Nabi Isa? Tidak. Nabi Isa ini diutus untuk kaum Bani Israel. Dia ketika kecil dia tanpa seorang ayah, sehingga pada zamannya dia sering dicaci maki dan dihina karena dia tidak mempunyai seorang Ayah. Nabi Isa ini lahir dari seorang ibu yang bernama Ayah Maryam. dan ibunya Maryam. Salah satu cobaan yang paling besar yang dianggap menjadi persoalan ini adalah ia dituduh atau tidak disenangi oleh masyarakat di sana karena dia menyampaikan ajaran Islam, sehingga ia beberapa tahun pernah dikejar oleh orang-orang di sana karena menyampaikan ajarannya. Namun Allah menyelamatkan dia dari kejaran tersebut dan mengangkatnya ke atas lagi. Dan orang yang menuduh Nabi Isa ini, ada yang tahu nama orang yang menuduh atau yang memusuhi Nabi Isa tadi, yang mengejar-ngejar Nabi Isa tadi? Ya, nama orang sehingga wajahnya ini diubah oleh Allah menyerupai Nabi Isa. Kristus. Yudas Iskariot. Namanya Yudas Iskariot, sehingga Nabi Isa tadi diselamatkan oleh Allah dan wajah Yudas Iskariot tadi diubah menjadi wajah Nabi Isa dan akhirnya ia dihukum dan disalib. Terus kisah Nabi Musa, ada yang tahu? Tahu. Mengalahkan. Terus Tongkat. ya, Nabi Musa ini juga merupakan nabi yang diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel. Nah, begitu banyak cobaan sehingga ia dianggap menjadi Rasulullah Azmi. Di antaranya yaitu dia bisa membelah lautan, dia harus menghadapi Raja Fir'aun yang kasar dan kejam yang mengaku dia sebagai Tuhan, dan dia juga dalam berdakwahnya banyak yang tidak banyak yang menghina Nabi saat berdakwah. Terus Nabi Ibrahim, ada yang tahu kisah Nabi Ibrahim? Tidak dibakar. Tidak dibakar. Betul. Sri Ini kamu. sama. Belajar bisa berbicara. Nabi Ibrahim. Itu Yusuf. Nabi Ibrahim yang ingin bertemu dengan Allah. Bisa dikenal dengan Ya. Satunya mungkin sabar menghadapi kebanyakan kaum ya, Nabi Ibrahim merupakan bisa dikatakan ayah dari para nabi, bapak para nabi, karena keturunan dari Nabi Ibrahim ini diangkat menjadi nabi dan rasul. Bukan salah satu banyak cobaan mengapa ia harus diangkat menjadi rasul. Yang pertama, tantangannya yaitu harus mengajak ayahnya untuk masuk ke agama Islam atau yang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu nama ayah Nabi Ibrahim? Kan. Ada lagi? Ali
Ibrahim yang sangat jelas itu mengajak ayahnya masuk Islam dan menyuruh untuk kebaikan. Namun ayahnya tidak mau dan tetap membuat berhala dan menyembahnya. Tantangan yang kedua yaitu dia harus dipegang hidup dalam api. Namun Allah menyelamatkannya dan menjadikan api dingin sehingga api tidak terbakar. Yang ketiga, dia harus menyembelih putranya sendiri. Siapa nama putranya? Ismail. Betul, Ismail. Dia harus menyembelih putranya Ismail karena itu merupakan perintah dari Allah SWT dan karena dia taat, jadi dia melaksanakan perintah Allah SWT. Namun setelah dia menyembelih putranya, saat buka matanya dia terkejut. Ternyata yang disembelih bukan Ismail melainkan seekor kambing. Itu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Ada yang tahu apa saja kisah dari Nabi Nuh? Membuat kapal. Bicara dengan burung. Kisah ini dalam Islam. Dirayakan dari kelebihan Indonesia. Terakhir. Ya betul. Kisah Nabi Nuh. Berbicara dengan burung. Bukan. Ya, kita Nabi Nuh itu selain dari dia menyelamatkan kaumnya dari banjir dari bandang yang besar tadi, dia juga harus mendapatkan cobaan ketika mengajak anak dan istrinya masuk Islam namun ditolak oleh Nabi Nuh juga merupakan nabi yang mempunyai usia paling lama. Ada yang tahu usia Nabi Nuh itu berapa? 80 tahun, Bu. Usianya paling lama itu 300. 1000. 1000. ya, kurang lebih 1000 tahun. Uy. Usia yang paling lama di antara makhluk yang ada di bumi. Masya Allah. Dia juga merupakan nabi yang pertama kali mendapatkan syariat atau hukum ajaran Islam. Seperti ada yang tahu Jadi aku sini kalian sebutkan nanti nama-nama. Mimin. Siapa yang bisa? Mimin, Bu. Kita pada disuruh dulu. Siapa yang asli? Mimin. Ya, M. Musa. I. Isa. M. Musa. I. Ibrahim. M. Nuh. Sri. Mimin. Musa. Isa. Muhammad. Mimin. Terus Isa lagi. Ibrahim. Nuh. Sisna. Mimin. Muhammad. Isa. Musa. Ibrahim. Nuh. Muhammad. Isa. Musa. Ibrahim. Nuh. Supriyanti. Mimin, Bu. Muhammad. Isa. Musa. Ibrahim. Nuh. Jadi laki-laki kalau kerja di depannya jangan gantung. Lagi sakit ya, Bu. Ada pun sifat-sifat Nabi ini kata Rasul ini tidak ada yang terjadi Rasul lagi. Ada 4 sifat. Siapa yang tahu? Suryani. Sidik. Amanah. Fatona. Sidik. Dia apa tuh Suri? Yeay. Aku tuh tadi kok bisa Sri. Kan arti dari sidik. sidik itu artinya Dapat dipercaya. lupa saya. Saya nggak tahu. Jujur. Bisa tapi tapi adalah menyampaikan. Ini amanah. Supriyanti. Ngantuk. Jujur. Cerdas. Jadi ingat Rasulullah ini mengapa mereka diangkat menjadi Rasul yang mendapatkan doa ini? Karena mereka mendapatkan hidup banyak cobaan saat Jawa. Mereka dikenal sabar, teguh, dan tabah. Jadi untuk sekarang tolong membuat buat kelompok saja. Kalian kenal yang sedikit. Silakan membuat lingkaran. Ya, Bu, bentar, Bu. Ini kan? Lingkaran ya. Ya. Letakkan meja. Meja satu setengah.
potongan-potongan dari kisah Nabi tadi. Jika kalian memperhatikan, kalian pasti tahu ya. Nanti tugas kalian, kalau kalian belajar, tugas kalian baca potongan kisah ini dan tempelkan di kisah Nabi yang mana. Bisa ini kan? Kisah Nabi Muhammad, jadi kalian tempelkan di belakangnya. Ya. Sudah selesai? Ada. Jadi tugas kalian silakan. Silakan dicatatkan. Ini merupakan kisah Nabi yang mana? Ya. Oh ya Bu. Benar ya sih kayak Bu. Ini di belakangnya ya. Ditempelkan di belakangnya. Nabi udah depan aja. Iko Ibrahim. Ibrahim. Ayahnya Asar. Ibrahim. Aku tidak tahu. Ibrahim. Paling panjang kan? No. Firaun itu apa? Yang berani Bukan Firaun itu, dia berani Musa, dia Musa ya. Isa siapa? Yang ada bapak. Isa, di pun sampai. Isa. Maryam. Ini sih kalau berarti kan secara awal mereka Kok susah ya? ya. Ada kesusahan saat diusulkan? Tidak Bu, tidak Bu. Mencampurkan mencapai sama tadi siapa? Azhar nih. No. Azhar tadi siapa? Muhammad. Ibrahim. Dakwah Nabi mendapatkan Hajar Aswad Israel bukan? Dan Israel Siapa Bani Israel? kalau Isa Nabi Nuh siapa? ini loh kawin lempeh Fir'aun dan belas laut itu Musa Hajar Aswad Siapa? Isa. Bisa. nama Isa Hajar Aswad itu Nabi Muhammad. Muhammad Yang buat Nabi. Budi pengertian luhur sudah diambil orang kafir sejak ia sudah usia No. Ibrahim Muhammad. Isa mana Muhammad. Buat burung siapa? Buat burung. Musa ya bukan Musa Burung dari itu. Ibrahim Isa. kalau Musa itu kalau Musa Musa. tongkat aku Musa Kami di depan. Nabi yang berjuang Depan ada. Raja Namrud Musa Iko Nabi. Ibrahim Kau Bani Israel siapa? Isa ya? Siko Isa Yang selalu tabah ini siapa? Hajar Aswad Muhammad ya Yang selalu tabah tadi siapa? ya Hajar Aswad itu selalu tabah Siapa Naja Namrud itu? manusia yang Nabi yang buat burung tadi Isa ya? Nabi Nuh Nuh. yang panjang umur nah domba Muhammad kalau Ibrahim. Sudah Bu. Empat. masa Isa itu Jangan menjampi. Maryam Nabi Nuh umur panjang, udah uang sedikit sekali. yang lahir kan Kaisar Siapa ini? yang lahir Firaun Sudah silakan kembali ke tempat masing-masing. Dengan mengundang masing-masing orang satu nama lagi ya. Nanti kita dengarkan. Siapa yang memegang nama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad siapa yang memegang? Jadi silakan dijelaskan. Mary ngota bae.
rasul terakhir yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut kata kamu manusia atau saat usia beliau berusia 6 tahun. Musim mengerti yang umur dari ambil oleh waktu dari usia anak, karena Nabi Muhammad itu mempunyai perilaku yang baik dan tauladan ini. Kemudian masyarakat takut belajar sangat membenarnya karena agama beliau disyaratkan sesuai dengan agama yang mereka yakin menyembah berhala, sedangkan Nabi menyuruh untuk menyembah Allah. Jadi pada waktu Nabi Muhammad menyembah agama Islam, masyarakatnya menentang dan mereka menyembah berhala, tetapi Nabi berusaha semaksimal mungkin supaya umatnya kembali kepada jalan yang benar. Kemudian saat melaksanakan hari Arafat, maka beliau diberikan al-amin terdapat di Tadinya siapa yang mengatas Nabi Isa? Isa, kemudian Isa, Silakan sih, Mas. Isa itu beliau melakukan seorang bapak sebagai nama manusia berumurnya. Tapi Nabi Isa itu lahir karena Rasul dari Allah tanpa seorang ayah. Beliau dilahirkan oleh ibunya yang bernama Maryam, karena ibunya itu yang soleha. Dia sabar menghadapi apa yang dikatakan oleh masyarakat tentang dirinya. Dia tetap berteguh pendiriannya bahwa itu adalah kehendak Allah. Yang karena itu Nabi yang berusaha mengalahkan kaum dari Israel dari zaliman, yakni Fir'aun yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Jadi Nabi Isa ini diutus Allah untuk meluruskan atau menyelamatkan kaum dari raja yang disebut raja yang sangat kejam, yaitu Raja Fir'aun. Tadinya Supriyati. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Nabi ini dia adalah bapak dari Nabi karena banyak keturunan beliau yang diangkat Allah sebagai Nabi dan Rasul. Dalam dakwanya menyeru pada jalan kebenaran, beliau menghadapi rintangan sangat berat. Hampir semua menolaknya, termasuk ayahnya sendiri yang bernama Azar. Azar ini ialah seorang tokoh penyembah berhala dan dia juga yang membuat berhala tersebut. Nah, Nabi Ibrahim ini juga Nabi yang pertama kali menyerukan syariat-syariat hukum-hukum agama. Dan Allah juga mengujinya lewat mimpi bahwasanya Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih anaknya. Akan tetapi waktu Nabi Ibrahim ini menyembelihnya, waktu ia membuka mata ternyata yang disembelihnya adalah seekor domba. Kemudian Nabi juga sangat gigih berjuang menegakkan tauhid walaupun beliau sampai dibakar oleh Raja Namrud, namun Allah menyelamatkannya dengan apinya itu menjadi dingin. Tadinya Selanjutnya Nabi Musa. Nabi Musa setelah menjadi bapaknya turun di Sina, beliau langsung melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, tetapi Fir'aun menolak sepenuhnya dan menentang Tuhan sendiri. Pada saat itu Nabi Musa mengetokkan tongkatnya ke lantai dan tongkatnya itu menjadi ular yang sangat besar. Setelah itu lama-kelamaan dakwah Nabi mendapat tantangan berat dari kaum Bani Israel. Seringkali tantangan datang, selalu ia hadapi dengan tabah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau selamat dari kejaran musuh tersebut. Akan tetapi, Firaun mempersiapkan tentaranya untuk menangkap Nabi sampai ke Laut Merah. Melihat hal itu, Nabi mendapatkan bisikan dari Allah untuk mengumpulkan tongkatnya ke Laut Merah, sehingga laut itu pun terbelah, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah tersebut. Selanjutnya Nabi Nuh, di mana dalam dakwahnya sangat sedikit sekali
keduanya. Sebagian besar menolak, bahkan mengejek sebenarnya. Bahkan anaknya sendiri membangkang dan akhirnya tenggelam dalam gelombang banjir dengannya. Salah satu mukjizat dari Nabi Nuh adalah dapat membuat burung dari tanah dan dapat hidup. Nabi Nuh juga adalah manusia yang paling panjang umurnya, melebihi usia manusia pada umurnya. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 14 bahwa usia beliau mencapai 950 tahun. Itu diralat sedikit. Yang bisa membuat burung itu bukan Nabi Nuh, mereka itu Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi Tadi Bu, kelebihan Nabi Nuh cuma 2 ya Bu? dia bisa membuat, mungkin kalian tidak menemukan potongan kertas yang bisa membuat kapal, bisa berusaha menyelamatkan, mengajak anaknya untuk masuk ke dalam anak dan tidak hanya Nabi yang kalian bacakan tadi, Rasul yang kalian bacakan masing-masing tadi, tapi yang punya teman kalian paham juga ya. Ya Bu. 2, 3. Oke, sebelum ibu menutup pelajaran pada hari ini, ibu ingin bertanya, apa saja yang telah kalian alami pada hari ini? Mimin. Apa? Apa? Mimin itu apa? Kami dapat beberapa kisah Musa, Ibrahim, Nuh. Itu adalah nama Ulul Azmi. Rasul yang diangkat. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Sri? Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memiliki Suri sebutkan 4 sifat Nabi dan Rasul. Amanah, tabakna, sidik, dan adil. Ya, betul. Nabi dan Isa sebutkan dua saja. Mengapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Karena dia merupakan memiliki yang terbaik, sehingga dia mengasihi umatnya yang pada waktu itu sangat-sangat tidak takut kepada Allah. Tutup keras-kerasanya. Suri sebutkan 2 alasan Nabi Nuh diangkat menjadi Rasulullah. Yang pertama, Nabi Nuh adalah Nabi yang kesabarannya sangat tinggi ketika dia ingin mengajak anak-anaknya dan istrinya untuk memeluk agama Islam. Lalu kemudian Nabi Nuh juga dia pandai membuat kapal. Dan Sri sebutkan 2 sifat Nabi Musa. ini kalau yang pertama itu tongkatnya bisa menjadi pelaku, yang kedua itu menerangkan. Selain dari mukjizat tersebut, cobaan apa yang dia hadapi sehingga dia diangkat menjadi Rasul yang berhasil? Cobaan dari mana dia bisa? Selain dia diangkat menjadi anak angkat Firaun. Sekali. Jadi masalah kan banyak yang dapat aja Firaun tadi kan karena dia diangkat dan pada akhirnya menjadi musuh dari Firaun sendiri. Alasan yang kedua, cobaan salah satu cobaan sehingga dia diangkat menjadi Rasul yang Ini yang dari uang itu bagus. ya, itu dari kecil dia sudah dibuang oleh ibunya. Terus dengan Iya. yakin. Sebutkan 2 alasan Nabi Isa bisa menjadi Rasul. Nabi Isa. Pertama, dia bisa menghidupkan orang mati. Yang kedua, dia tidak mempunyai ayah. Kalau untuk cobaan yang paling dia tabah saat melihatnya paling besar, Waktu dia ingin disalib. apa yang membuatnya bahwa hanya yang membiusnya ya, sehingga dia juga dan Ingin dijadikan salib. itu bukan Nabi Isa yang dibalik mereka, jelas. Iskariot. Nah, sebutkan 2 alasan Nabi Ibrahim di Nabi Isa dan Ibrahim meskipun dia akan menjadi Rasulullah. Bahkan dua alasan bisa cobaan sehingga dia akan menjadi Rasulullah. Ibrahim pernah
yang tidak terima adalah mereka mempunyai sikap yang teguh, sabar, dan ikhlas ketika dalam berdakwah dan menyampaikan ajaran agama Islam. Maka di sini ada yang mau paham? Sudah, ada Bu. Oke, itu adalah bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran yang dibacakan? Senang Ibu. Ada tegang, ada semangat. Sebab kita suruh cocokkan antara Ibu. Kalau tegang kita Bu. Tegang pelajarannya. Oke, tapi secara keseluruhan pelajarannya. Bagusnya sahabat. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang nabi-nabi dan rasul, bukan yang wajib tapi ya terus sekarang. Ya Bu. Oke, sampai sini saja pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.